Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal Anas dari kelas TBI 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian isim muzakkar dan muannas. Isim muzakkar sendiri adalah isim yang menunjukkan makna laki-laki ataupun menunjukkan arti laki-laki. Yang dimaksud laki-laki di sini adalah bukan jenis manusia, tapi dalam ilmu nahwu yang digunakan untuk menunjukkan isim-isim yang tidak memiliki ataupun tidak masuk dalam kategori muannas. Contoh isim muzakkar sendiri adalah Muhammadun Muslimun. Dan untuk hewan, Asadun Jamalun. Yang kedua adalah muzakkar majazi. Muzakkar majazi adalah isim muzakkar yang tidak menunjukkan jenis kelamin, tapi oleh orang Arab dihukumi muzakkar. Contohnya, faslun kelas, komisun gamis, babun pintu. Beralih ke materi selanjutnya, yaitu pengertian dari isim muannas. Isim muannas sendiri itu adalah isim yang menunjukkan arti perempuan ataupun makna perempuan. Contoh isim muannas ialah Fatimatu, Muslimatu. Nah, ada juga tanda-tanda isim muannas. Tanda-tanda isim muannas itu terbagi menjadi 3, yaitu ada tak marbuto. Meskipun tidak semua yang ada tak marbutonya itu adalah muannas. Contohnya seperti nama orang ini, Maisaroh, dengan tak marbutoh di belakangnya yang ternyata adalah muzakkar. Selanjutnya adalah alif maksurah. Alif maksurah adalah alif yang dibaca pendek yang menunjukkan makna perempuan. Contohnya al-husna dituliskan seperti huruf ya tanpa titik atau biasa disebut juga dengan alif layyinah. Yang selanjutnya adalah alif mamdudah. Alif mamdudah adalah alif yang dibaca panjang yang menunjukkan makna perempuan. Contohnya baydha'u. Alif yang ada pada lafaz baydha di atas dibaca panjang dan dinamakan dengan alif mamdudah yang menjadi salah satu ciri dari muannas. Baik, selanjutnya adalah pembagian isim muannas. Dalam ilmu nahwu, isim muannas dibagi menjadi 3, yaitu muannas lafzi, muannas hakiki ataupun maknawi, yang terakhir muannas majazi. Muannas lafzi adalah isim muannas yang memiliki tanda-tanda muannas di dalamnya. Jika kita menemukan ada isim dengan tanda-tanda muannas, maka itu adalah muannas lafzi. Nah, yang kedua adalah muannas hakiki atau maknawi. Muannas hakiki atau maknawi adalah isim muannas yang berhubungan dengan jenis kelamin, baik manusia ataupun hewan. Yang ketiga adalah muannas majazi. Muannas majazi adalah isim muannas selain kedua isim muannas di atas, yaitu tidak memiliki tanda-tanda muannas. Yang kedua, tidak menunjukkan jenis kelamin muannas, akan tetapi dianggap muannas. Oleh karena itu, sifatnya adalah kita harus menghafal apa saja isim-isim yang dianggap muannas oleh orang-orang Arab. Contohnya anggota badan yang berpasangan seperti mata, ainun, dan tangan, yadun. Baik, demikian penjelasan materi isim muannas dan muzakkar dari saya. Jika ada kesalahan dalam penjelasan ataupun dalam pemaparan materi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Windiati dengan NIM 2141010600034. Di sini saya akan menjelaskan tentang isim nakiro dan isim makrifat. Yang pertama yakni isim nakiro. Isim nakiro merupakan isim yang pengertiannya masih bersifat umum atau tidak diketahui batasannya. Contohnya za'ar rajulu. Nah, pada lafaz ini rojulu yang artinya seorang laki-laki telah datang. Rojulu di sini lafaznya masih bersifat umum dan tidak diketahui batasannya. Maka dari itu rojulu bisa ditambahi dengan alif lam, maka menjadi ar-rojulu. Sehingga ketika rojulu ini sudah ditambahi oleh alif lam, maka dia sudah tidak
bersifat umum lagi artinya. Yang kedua yakni isim ma'rifat. Isim ma'rifat pengertiannya adalah isim yang sudah jelas dan sudah diketahui batasannya. Contohnya, ja'ar rajulu. Nah, lafaz rajulu di sini karena sudah ditambahi alif lam, maka dia artinya sudah jelas dan sudah diketahui batasannya. Nah, pada isim ma'rifat di sini ada 6 pembagiannya. Yang pertama yakni isim domir, isim isyarah, isim mausul, al-muhalla bi al-alif wa al-alam, kemudian isim alam, kemudian al-mudaf ila al-ma'rifat. Bagian pertama dari isim ma'rifat yakni isim domir. Isim domir di sini menunjukkan kalimat yang menunjukkan kata ganti. Nah, isim domir di sini dibagi menjadi 2, yakni isim domir baris dan isim domir mustatil. Isim domir baris yakni isim yang kalimatnya sudah tampak dan tulisannya jelas, sudah terdapat pada tulisannya. Contohnya yakni huwa, huma, hum, hiya, huma, atau iya, iyahuma, atau iyahum. Nah, sedangkan domir mustatil sendiri artinya dia kalimatnya tersimpan dan tidak terlihat tulisannya atau artinya. Contohnya, nasoro. Nah, nasoro di sini kan artinya dia laki-laki telah menolong. Nah, nasoro di sini dia ini menyimpan domir huwa yang artinya dia laki-laki. Nah, huwa di sini dia tidak terlihat tulisannya, hanya terdapat nasoro yang artinya dia laki-laki telah menolong. Namun pada dasarnya nasoro di sini menyimpan domir huwa artinya dia laki-laki. Bagian kedua yakni isim isyarah. Isim isyarah sendiri dibagi menjadi 2, yakni isim al-qarib dan isim al-ba'id. Isim isyarah di sini merupakan isim yang menunjukkan kata tunjuk. Nah, yang pertama yakni isim al-qarib. Isim al-qarib di sini menunjukkan kata dekat. Jadi sesuatu yang ditunjuk itu bersifat dekat. Contohnya hadza atau hadan. Nah, yang kedua yakni isim li'al ba'id. Isim li'al ba'id di sini isim yang menunjukkan kata jauh atau sesuatu yang ditunjuk itu bersifat jauh. Contohnya dzalika atau dzanikum. Bagian yang ketiga yakni isim mausul, di mana isim mausul ini menunjukkan isim yang terdapat kata sambung atau menunjukkan kata sambung. Nah, isim mausul sendiri dibagi menjadi 2, yakni isim mausul khas dan isim mausul mustarok. Nah, isim mausul khas sendiri ini merupakan isim yang penempatannya khusus, sehingga isim ini tidak dapat ditempati atau menempati posisi yang lain. Contohnya, yakni alladzi atau alladzina. Yang kedua, yakni isim mausul mustarok, di mana dia masih sifatnya umum. Isim ini sifatnya umum, kebalikan dari isim mausul khas. Contohnya, yakni ra'aitu man yaqra'ul Qur'an. Bagian selanjutnya, bagian keempat, yakni al-muhalla bi al-alif wa al-lam. Nah, isim ini merupakan isim yang ditambahi oleh alif lam atau isim yang kalimatnya ditambahi oleh alif lam. Contohnya pada lafaz kitabu. Nah, kitabu di sini sifatnya masih umum, dia masih bersifat isim nakiro. Ketika sudah ditambahi alif lam ini, maka menjadi al-kitabu. Maka dia sifatnya sudah khusus termasuk dalam isim ma'rifah. Kitabu di sini artinya sebuah buku. Nah, ketika sudah ditambahi alif lam, maka berubah menjadi buku itu. Al-kitabu. Kemudian yang kedua yakni isim alam. Isim alam menunjukkan isim yang dipakai untuk menunjukkan nama, baik itu nama orang, nama tempat, bulan maupun yang lain. Contohnya Muhammad. Muhammad di sini menunjukkan nama orang. Kemudian Mekah menunjukkan nama tempat. Yang terakhir yakni Ramadan. Ramadan di sini menunjukkan nama bulan, bulan Ramadan. Nah, kemudian yang keenam yakni isim al-mudaf ila al-ma'rifat, di mana isim ini merupakan isim yang dimudafkan kepada salah satu dari isim ma'rifat yang terdapat 5 tadi. Contohnya, kitabu Muhammad, bukunya Muhammad.
Ini merupakan isim yang dimudafkan kepada isim alam. Nah, kalimat ini merupakan kalimat yang dimudafkan kepada isim alam. Kenapa isim alam? Karena terdapat kata Muhammad di sini menunjukkan nama orang. Kemudian yakni kitab hadzal walad. Nah, isim ini merupakan isim yang dimudafkan kepada isim isyarah. Kenapa isim isyarah? Karena terdapat di sini yang menunjukkan kata tunjuk dekat. Hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hadis ketujuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu sabi'u an Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu nasiha qulna liman qala lillahi wa kitabihi wa lirrasuli wa a'immatil muslimina wa ammatihim rahu Muslim. Dari Abu Ruqayyah Tamim ibnu Ausin al-Dari radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami bertanya, untuk siapa? Rasulullah menjawab, untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan bagi umat Islam pada umumnya. Penjelasan hadis di sini. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam ad-dinu nasihatu lillahi kitabihi wa lirrasuli wa li'immatil muslimina wa ammatihim. Qala al-Khattabiyu an-nasihatu kalimatun jami'atun maknaha hiyazatul hadzi lil mansuhi lahu. Jadi nasihat itu adalah kumpulan kebaikan bagi orang yang dinasehati. Begitu. Dikatakan bahwa nasihat diambil dari ungkapan nasaha ar-rajulu thawbahu idza qata'tu. Wakila an-nasihatu ma'khudatun min nasaha ar-rajulu thawbahu idza qata'u fashabbahu fi'la nasihi fi ma yataharrahu min sulahil mansuhi lahu bima yasuddu min khalali thawbi. Wakila annaha ma'khudatun min nasahtal asala idza safaitahu min al-syam'i shabbahu takhlisul qawli min al-ghashi bi takhlisul asala min al-khalqi. Jadi dikatakan bahwa nasihat itu diambil dari kata nasaha ar-rajulu thawbahu idza qata'tu. Laki-laki itu menjahit pakaiannya. Jadi nasihat diibaratkan sebagai sesuatu yang bisa menutup lubang pada pakaian. Nah, lubang pada pakaian di sini berarti suatu keburukan yang ada pada diri seseorang. Dengan adanya nasihat, maka nasihat itu bisa menutup keburukan yang ada pada diri seorang tersebut. Kemudian nasihat juga diambil dari ungkapan nasahta al-asala idza safaitahu min al-syam'i. Kamu menyaring madu dari lilinnya. Nah, diibaratkan nasihat itu membersihkan madu dari bercampur dengan perkara lain. Selanjutnya qala ulama'u amma nasihatu lillahi ta'ala fa ma'naha yang sarfu ilal imani billahi wa nafi syariki anhu wa tarkil ilhadi fi sifatihi wa wasfihi bi sifatil kamali wal jalali kulliha wa tanzihi subhanahu wa ta'ala an jami' anwa'il naqaisi wal qiyami bi ta'atihi wa jitinabi ma'siyatihi wal hubbi fihi wal bughdi fihi wa mawaddati man ata'ahu wa ma'adati man asahu wa jihadi man kafaru bihi wal i'tirafi bi ni'matihi wa syukrihi 'alaiha wal ikhlasi fi jami'il umuri wal du'a'i ila jami'il awsafil madhkurati wal hathi 'alaiha wa talattufi bi jami'in nasi aw man amkana minhum wa haqiqatu hadhihi al-awsafi raji'atun ila al-abdi fi nasuhihi nafsahu wallahu ta'ala ghaniyun an nasuhil nasihi. Kemudian agama adalah nasihat bagi Allah. Maksudnya di sini bisa kalian lihat di makalah ya. Jadi maksud dari agama adalah nasihat bagi Allah, yaitu iman kepada Allah, tidak menyekutukannya, tidak mengingkari sifat-sifatnya dan lain-lain. Seperti itu. Kemudian wa amma nasihatu li kitabillahi ta'ala fal imanu bi annahu kalamullah wa tanziluhu la yushbihu syai'un nasi wa la yaqdiru ala mithlihi ahadun minal khalqi thumma ta'dhimuhu wa tilawatuhu haqqa tilawatihi wal
khusyu' indaha wa iqamatu hurufihi fi tilawati wal dhabbu anhu lita'wilil muharrifin at-ta'itina wat tasdiqu bima fihi wal wuqufi ma'a ahkamihi wa tafahhamu ulwatihi wa amsaluhu bimawa'idihi wal tafakkuru bi'ajaibihi wal amalu bimuhkamihi wa taslimu limutasyabihi wal bahthu an umumihi wa khususihi wa nasikhihi wa mansuhihi wa nashru ulumihi wa du'a'u ilaihi ila ma dzakarnahu min nasihatihi. Selanjutnya adalah agama adalah nasihat bagi kalam Allah. Juga bisa kalian lihat di makalah. Yang selanjutnya juga wa amma nasihatu li rasulihi sallallahu alaihi wasallam fatasdiquhu ala risalati wal imani bi jami'i ma jaa bihi wa ta'atuhu fi amrihi wa nahyihi wa nasranihi hayyan wa mayyitan wa mu'adatu man adahu wa muwalatu man walahu wa a'dhamu haqqohi wa tawqiruhu wa wahyaun tariqatihi wa sunnatihi wa bathu da'awatihi wa nashru sunnatihi wa naf'it tahami anha wa nashru ulumiha wa tafaqquhu fiha wa du'a'u laha wa la talattufu fi ta'allumiha wa taslimuha wa i'dhamuha wa ijlaluha wal a'addubu 'inda qira'atiha wal imsaku 'anil kalami fiha bighairi ilmi wajlalu wa ijlalu ahliha lintisabihim ilaiha wal taqalluqu bi ikhlaqihi wal ta'addubu bi adabihi wa mahabbatu wa ahli bainati wa ashabihi wa sujanabati man ibtada'a fi sunnatihi aw ta'arrada li ahadin min ashabihi wa nahwu dzalik. Selanjutnya adalah agama adalah nasihat bagi Rasulullah. Bisa kalian lihat di makalah. Selanjutnya wa amma nasihatu li a'immatil muslimina fa mu'awanatuhum 'alal haqqi wa ta'atuhum fihi wa amruhum bihi wa nahyuhum wa tadhkiruhum birifqin wa i'lamuhum bima ghafalu an wa lam yabduhum min huquqil muslimina wa tarkul khuruj alaihim wa ta'lifu qulubil muslimina li ta'atihim. Qala al-Khattabi minan nasihati lahum salatu khalfahum wal jihadu ma'ahum wa ada'u sadaqati ilaihim wa tarkul khuruj bisawfi alaihim idza dhahara minhum haifun aw su'un isyrati wa an la yaghurru bi thana'il kadhibi alaihim wa ayyud'a lahum bisalah. Selanjutnya agama adalah nasihat bagi pemimpin. Bisa kalian lihat di makalah. Nah, qala Ibnu Battal rahimallahu ta'ala fi hadzal hadits dalilun inna an-nasihata tusamma dinan wa islaman wa inna ad-dina yaqau 'ala al-'amali kama yaqau 'ala al-qaul. Qala wa nasihatu fardun yujri'u fihi man qama bihi wa yasqutu 'anil baqin. Qala wa nasihatu wajibatun 'ala qadril tafati idza alima nasihu annahu yuqbalu nasihu wa yuta'u amruhu wa amina 'ala nafsihi al-makruh fa in khashiya adhan fahuwa fi sa'atin wallahu ta'ala a'lam. Ibnu Battal berkata, hadis ini menunjukkan bahwa nasihat itu disebut sebagai agama dan Islam. Jadi nasihat adalah agama Islam dan terletak di amal dan ucapan. Memberi nasihat itu hukumnya fardu kifayah. Nah, yang dimaksud fardu kifayah di sini adalah ketika dilakukan oleh seseorang, maka gugurlah kewajiban bagi yang lain. Jadi kalau ada satu orang yang memberikan nasihat kepada orang lain, maka gugurlah kewajiban orang lain untuk memberi nasihat gitu. Wajib memberikan nasihat sesuai dengan kemampuan. Kalau kita mampu memberi nasihat, maka berilah nasihat. Kalau kita tidak mampu, maka diamlah. Cukup mendoakan.
Kemudian hukum wajib itu berlaku ketika si pemberi nasihat mengetahui bahwa nasihatnya diterima dan ditaati dan ia selamat dari sesuatu yang membahayakan. Ketika si pemberi nasihat khawatir akan adanya sesuatu yang membahayakan terhadap dirinya, maka tidak ada kewajiban baginya. Jadi maksudnya di sini adalah hukum wajib untuk menasihati itu adalah ketika si penasihat ini sadar bahwa orang yang diberi nasihat itu bisa menerima. Itu wajib hukumnya untuk memberi nasihat. Apabila si pemberi nasihat ini merasa atau mengkhawatirkan jika ia memberi nasihat, maka orang itu ditakutkan orang yang diberi nasihat itu akan marah atau akan memberikan ancaman kepada si penasihat tersebut, maka tidak diwajibkan untuk memberi nasihat. Ya seperti yang sudah dibahas minggu-minggu kemarin, cukup didoakan saja seperti itu. Selanjutnya, fa in qila fa fi sahih al-Bukhari annahu sallallahu alaihi wasallam qala idza stansaha ahadukum akhahu falyansah lahu wa huwa yadullu ala ta'liqil wujubi bil istinsahi la mutlaqa wa man hum syarti hujjatun fi takhsisin umumil mantuqi fajawabuhu annahu yumkinu hamlu dhalika 'ala al-umuri dunyawiyati kanikahi imra'atin wa mu'amalati rajulin wa nahwi dhalika wal awwalu yuhmalu bi umumi fil umuri diniyati allati hiya wajibatun ala kulla muslimin wallahu ta'ala a'lam. Jika ditanya bahwa di dalam kitab Sahih Bukhari Rasulullah SAW bersabda, ketika seseorang dimintai nasihat maka hendaklah dia memberi nasihat. Hadis ini menunjukkan bahwa kewajiban memberi nasihat itu berlaku ketika diminta, bukan berlaku secara mutlak. Jadi wajib memberi nasihat itu ketika diminta, bukan secara mutlak. Jadi ketika seseorang meminta kita untuk menasihati dirinya, maka nasihatilah sesuai dengan kemampuan kita, begitu. Dan umumnya nasihat itu yang pertama adalah nasihat dalam urusan agama, yang kedua dalam urusan dunia seperti pernikahan, muamalah dan lain-lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.